Dari pola hidupnya gimana, olahraganya gimana. Jadi mungkin kamu selama ini telah bertanya, bagaimana sih cara mengecilkan lengan, mengecilkan paha, mengecilkan perut, dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada cara mengecilkan satu bagian saja, tetapi kita bisa memangkas lemak dari seluruh tubuh. Tanpa menunda lagi, ayo kita lihat kelas yang satu ini. Oke, jadi di GL kita percaya dengan yang namanya energy balance. Ini prinsip dasar yang kita gunakan, atau mungkin bahasa Indonesia keseimbangan energi. Di mana pada waktu kita memahami prinsip ini, kita bisa membuat badan kita menjadi langsing, menjadi gemuk, dan mungkin kita ingin mempertahankan badan kita di berat badan tertentu. Caranya simpel sekali. Sebelum aku lanjut menjelaskan gambar yang kamu lihat di layar ini, mungkin aku harus memberikan sedikit penjelasan. Yaitu unit kalori adalah unit energi. Pada waktu kita beraktivitas, pada waktu kita bernafas, pada waktu kita hidup, kita itu menggunakan energi. Dan supaya mudah, kita menggunakan unit kalori saja. Dan energi ini kita dapatkan dari mana? Pada waktu kita makan, kita mendapatkan energi juga. Dan karena itu, makanan ada hitungan kalorinya. Jadi pada waktu kalori yang kita makan itu sesuai atau sama dengan kalori yang kita gunakan dalam seharinya, berarti berat badan kita akan stabil saja. Tapi pada waktu kalori yang kita makan itu lebih banyak daripada kalori yang kita gunakan dalam satu harinya, berat badan kita akan pelan-pelan meningkat. Dan pada waktu kalori yang kita makan lebih sedikit daripada kalori yang kita gunakan satu harinya, di saat itu kita akan mengalami penurunan berat badan. Dan itu jika dilakukan dengan baik, kita bisa memangkas lemak dengan optimal sambil mempertahankan massa otot kita. Jadi dengan mengetahui 3 hal ini, kamu bisa membuat berat badan meningkat, berat badan menurun, dan juga menstabilkan berat badan. Kamu sangat-sangat in control. Inilah prinsip yang akan kita gunakan di seluruh kelas-kelas berikutnya. Oke, jadi di GGL Guide sendiri mempunyai 8 langkah yang cukup simpel di mana aku akan menjelaskan dengan detail untuk masing-masing langkah tersebut dan kamu supaya bisa menjalankannya di kehidupan seharian kamu. Yang paling pertama kita akan menghitung kebutuhan kalori harian kita atau namanya TDEE. Caranya seperti apa? Jika kamu menggunakan aplikasi GGL, kamu bisa mendapatkan angka tersebut di label kalori maintenance. Pada waktu mendaftar aplikasi kita pertama kali, kamu akan menginput data seperti tinggi, kelamin, berat badan, dan seterusnya. Kita telah menyesuaikan kebutuhan kalori ini untuk kamu menjalankan program olahraga kita sambil menjalankan program diet. Dan program olahraga yang gratis itu kamu bisa akses dari aplikasi kita. Jadi sangat simpel, pada waktu kamu daftar aplikasi pertama kali, GGL, dan itu bisa didapatkan di Android atau iOS, data ini sudah langsung muncul. Jika kamu tidak ingin menggunakan aplikasi GGL, kamu bisa ke Google. Kamu ke Google, silakan kamu mengetik TDEE Calculator, Total Daily Energy Expenditure. Itu panjangan TDEE ya. Di mana dengan kalkulator tersebut, kamu tetap akan input data pribadi kamu. Seperti umur, ya, kelamin, berat, tinggi, dan activity. Activity yang tadi kalau di GGL, kita sudah sesuaikan jika kamu menjalankan program olahraga kita. Kalau misalnya kamu menggunakan kalkulator seperti demikian, yang ketemu di Google, silakan kamu input atau pilih aktivitas sesuai dengan aktivitas kamu sehari-harinya. Biasanya jumlah olahraga kamu seperti apa, atau mungkin tingkat kerja kamu itu banyak geraknya atau tidak. Oke? Dan setelah dikalkulate, kamu akan menemukan calories per day. Itulah maintenance kalori kamu, di mana kalau kamu makan di angka itu, berat badan kamu akan stabil. Kalau kamu makan di bawah itu, kamu akan mengalami penurunan berat badan. Kamu makan di atas itu, itulah sebabnya berat badan kamu meningkat terus. Terus mungkin kamu ada pertanyaan, kenapa kalori maintenance sehari tinggi banget? Padahal kalau olahraga kan cuma palingan 200 kalori saja. Tahu nggak, badan kamu itu bukan menggunakan kalori di saat berolahraga saja. Bahkan olahraga itu mempunyai bagian penggunaan kalori yang paling dikit dari jumlah TDEE kamu. Jadi TDEE dibagi dari 4 hal tersebut. Basal metabolic rate, yaitu kalori yang kamu gunakan di saat kamu beristirahat. Maksudnya apa? Jadi organ tubuh kamu pun juga tetap harus berfungsi dengan normal. Kalau enggak,
kamu mati. Jadi karena itu badan kamu akan tetap menggunakan kalori walaupun kamu beristirahat. Terus ada yang namanya thermic effect of food. Itu adalah kalori yang kamu gunakan di saat badan kamu mencerna makanan. Tetapi biasanya itu tidak sebanyak kalori yang dikonsumsi. Kalau misalnya kalori yang digunakan untuk mencerna lebih banyak dari kalori yang dikonsumsi, berarti badan kalian tidak akan bisa mendapatkan tenaga. Jadi untuk mencerna tentunya lebih dikit daripada jumlah kalori yang kamu makan. Dan berikutnya kita ada yang namanya exercise activity thermogenesis. Ini adalah kalori yang kamu gunakan di saat kamu berolahraga. Dan yang terakhir kita ada NEAT atau non-exercise activity thermogenesis. Ini adalah kalori yang digunakan di saat kita mungkin lagi cuci piring, jalan kaki, ya bersih-bersih rumah. Itu adalah aktivitas yang bukan tergolongkan olahraga, namun menggunakan kalori. Jadi kalau kita lihat, BMR itu mengkontribusi kurang lebih 70% dari total TDEE per harinya kita. Yang kedua adalah NEAT. Jadi sekali lagi dari aktivitas harian kita. Ini sesuatu hal yang selalu orang mungkin tidak pikirkan, soalnya mereka otomatis pikir ke olahraga. Tetapi pada waktu kita banyak bergerak dalam satu harinya, itu sangat-sangat membantu untuk kita bisa mendapatkan badan yang sehat dan juga yang langsing. Berikutnya ada TEF, sekali lagi pencernaan makanan, dan yang paling kecil adalah EAT, yaitu olahraga. Tuh, kalau kita lihat ternyata olahraga itu kontribusi ke pembakaran kalori terdikit dalam satu harinya. Tapi kita selalu fokusnya ke sini terus, betul? Jadi dengan mengetahui ini, beberapa hal yang mungkin kalian harus sadari yaitu kita ingin setiap harinya kita banyak bergerak, soalnya need kita ini cukup besar ya. Jadi kalau lain kali kita pin ke supermarket atau mungkin ke minimarket, daripada naik motor mungkin jalan kaki, ya itu bisa dipertimbangkan supaya kita bisa bergerak lebih banyak dan mendapatkan progres juga lebih cepat. Jadi untuk BMR, kalau misalnya kamu lihat itu kurang lebih 70% dari total TDEE kita. Jadi anggap TDEE kita kalau misalnya 1.700, 70% dari 1.700 adalah kurang lebih 1.200 ya untuk BMR. Jadi itulah mungkin sering kamu mendengarkan bahwa kalau bisa makan jangan terlalu dikit. Aku cukup yakin kamu sering mendengarkan di mana orang menjalankan diet dan mereka hanya makan 600 kalori saja. Itu berarti mereka hanya makan di kurang lebih sekitar sekian. Di mana untuk badannya bisa berfungsi dengan baik aja, mereka tidak mempunyai kalori yang cukup. Dan itulah sebabnya pada waktu kita mendengarkan orang diet, biasanya mereka mengalami banyak penyakit. Penyakit apa saja? Mens tidak lancar, vertigo, rontok, alergi. Banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa didapatkan jika menjalankan dietnya terlalu ekstrim dan makannya terlalu dikit. Jadi untuk makan di bawah kebutuhan TDEE kita, itu juga ada patokannya. Kita tidak boleh terlalu banyak karena itu akan membuat kita sakit, tapi kita juga tidak mau terlalu dikit di mana hasilnya terlalu pelan dan kalian menjadi demotivated, udah nggak, aduh, perlu motivasi nih, hasilnya terlalu pelan, udah nggak seru lagi gitu kan ya. Jadi harus mempunyai angka yang tepatnya. Dan untungnya di course aku, kamu akan pelajari semua itu. Patokannya apa yang normal, apa yang cepat, apa yang tidak, apa yang berlebihan. Kamu akan pelajarkan di course ini. Jadi untuk kelas kali ini, kamu telah memahami bahwa kita tidak bisa melangsingkan hanya lengan saja, paha saja, perut saja, tetapi kita akan melangsingkan badan secara keseluruhan dengan cara kalori defisit, yaitu makan di bawah kebutuhan harian kita atau TDEE. Dan TDEE pun mempunyai beberapa hal yang mengkontribusi, ya, dan bukan hanya olahraga saja yang bisa membakar kalori, tapi banyak hal yang bisa membakar kalori. Dan yang pasti, karena kamu sudah tahu, kamu memerlukan kalori untuk membuat badan kamu berfungsi normal, kamu tidak mau diet ekstrim, di mana itu bisa menyebabkan kamu mengalami banyak penyakit yang tidak diinginkan. Di kelas selanjutnya, kamu akan belajar berapa banyak sih kalori defisit yang dianjurkan di GGL. Sampai jumpa di kelas berikutnya.